Yuk belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat cerdas sekalian, kali ini CH Bladas akan memberikan yaitu soal ya teman-teman, berdasarkan soal FR yang keluar di tes P3K tahap 1 kemarin. Jadi di sini admin mengambil soal-soal ini, mengambil rangkai dari FR yang sudah admin bentuk soal sempurna ya teman-teman. Yang mana FR ini real dari yang tes di tahap pertama ini. Jadi informasinya itu di tes tahap kedua nanti soalnya akan sama ya untuk tes P3K keguruan ini. Jadi teman-teman sebelum belajar terlebih dulu kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut ke soal nomor 1 ya teman-teman. Di mana di sini ada soalnya yaitu surat Al-Infitor ayat 10 sampai 14 menjelaskan tentang A. Menjelaskan sifat-sifat malaikat. B. Menjelaskan penciptaan malaikat. C. Tugas malaikat rakib dan atid. D. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Dan E. Tugas malaikat menjaga surga dan neraka. Jadi di surat Al-Infitor ini teman-teman, ini menjelaskan yaitu tentang tugasnya malaikat rakib dan atid, yang mana di sini di surat Al-Infitor ayat 10 sampai 14 ini ya teman-teman, yaitu menjelaskan bahwasanya kita itu selalu diawasi setiap waktu selama kita masih hidup itu teman-teman. Itu rangkuman bunyi dari ayat Al-Infitor ayat 10 sampai 14 ini. Jadi silakan teman-teman buka ya. Lanjut ke soal nomor 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Biasanya, Al-Quran itu hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, serta hadis tersebut membuat kepastian hukum. Atau hadisnya berdiri sendiri, maka itu termasuk. Maksudnya di sini hadis berdiri sendiri itu dia itu hadis yang independen atau langsung menunjukkan hukum tersebut yang tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Itu sebagai contoh ya teman-teman, ini ada hukum yang tidak ada dalam Al-Quran itu, yang mana Rasulullah itu pernah berwudu dengan hanya mengusap sepatunya saja saat peperangan tersebut ya. Jadi Rasulullah membuat yaitu suatu hukum ya dari hadis tersebut dalam keadaan tertentu, tapi teman-teman yaitu termasuk di sini ya yaitu bayan tasyri ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Pada masa awal dakwah Rasulullah, keluarga Rasul pernah mendapatkan perlakuan pemboikotan terhadap kaum muslimin, di antaranya kaum kafir Quraisy, yaitu melarang mengadakan jual beli dan menikahi orang muslim. Namun itu tak menyurut kesetia kawanan kaum muslimin kepada Rasulullah. Hikmah yang bisa kita ambil pada saat ini ialah A. Kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada kesukuan. B. Kesetiaan pada Rasulullah sedikit melebihi kesetiaan pada kepentingan. C. Kepastian kepada kesukuan lebih menguntungkan walaupun harus terpecah belah. D. Kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada persahabatan lain agama. E. Kesetiaan kepada Rasulullah dan kesetiaan kepada kesukuan dapat membuat kebersamaan. Jadi di sini teman-teman dalam dakwah Rasulullah dalam tentang ini, ingat ya, kita jangan lari dari konteks soal. Ingat, konteks soal ini yaitu tentang pemboikotan, sudah itu kita dilarang ya, ini konteks soalnya. Jadi kita itu tidak lari dari konteks soal tersebut. Jadi isi ini maksudnya hikmah yang kita bisa ambil dari sini ya teman-teman. Nah, di sini yaitu ya kesetiaan kepada agama itu melebihi kesetiaan kepada kesukuan. Yang mana di sini ya teman-teman,
kesukuan ini dulu itu sangat kuat sekali ya. Namun karena adanya agama penyempurna saat Rasulullah itu datang, maka kesukuan-kesukuan itu mengikuti apa yang ada di ajaran agama Rasulullah. Jadi walaupun sukunya sama seperti itu, jadi dia kalau dia sudah memasuk agama Islam, maka walaupun berbeda pandangan dia langsung mengikuti atau kesetiaan itu kepada agama. Ingat ya teman-teman, jangan lari dari konteks soal. Itu saja kuncinya ya. Lanjut ke soal nomor 4. Ya, di sini ada ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa inna alaikum lahafizin. Yaitu hikmah dari ayat di atas dalam kehidupan sehari-hari ialah A. Adanya hukuman bagi orang yang tidak percaya hari akhir. B. Adanya keyakinan bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi malaikat Allah. C. Adanya keyakinan takdir baik dan takdir buruk. D. Adanya keyakinan bahwa hari kiamat akan datang. E. Meyakini malaikat pembawa rezeki kepada setiap manusia. Ingat, ini adalah surat Al-Infitor ayat 10 ya teman-teman. Jadi di sini tentang kita itu diawasi oleh malaikat dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah isiannya paling pas adalah B teman-teman. Setiap gerak-gerik itu selalu diawasi oleh malaikat rakib dan atid ya. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini Allah Subhanahu wa taala selalu memperlakukan hambanya dengan baik dan bijaksana. Ketika seseorang dipercaya menjadi pemimpin, ia harus memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya dan tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Sifat komitmen dan menempatkan suatu pada tempatnya sesuai dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah A. Al-Razak, B. Al-Adl, C. Ar-Rahman, D. Al-Bashar, E. Al-Sama. Ingat ya, di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai Asmaul Husna, yaitu ya Allah Maha Adil. Itu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan dengan seksama pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Aisyah selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojek. Maimun 2 itu Maimun giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. 3. Rian meratapi kematian orang tuanya sehingga ia jatuh sakit. 4. Syafi'i tak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya yang bertubi-tubi. 5. Doni nekat bunuh diri karena tidak takut menghadapi penderitaan hidup. 6. Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala adalah pernyataan nomor A, B, C, D, dan E. Ya, ingat ya, qadar Allah ya. Kita itu iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar itu yaitu beriman kepada takdir yang buruk ya. Bukan hanya takdir baik saja, kita harus beriman kepada takdir buruk. Jadi di sini yaitu isian yang paling pas di nomor 6 ini ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini B ya paling cepatnya yaitu 1, 2, 4 yaitu Aisyah selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojek. Yang kedua itu Maimun giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia seorang pemulung. Dan yang keempat itu ya Syafi'i tak pernah mengeluh menghadapi ini ya cobaan hidup yang bertubi-tubi. Ya, isinya yaitu adalah ya B teman-teman, jawaban yang paling pas di sini ya. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Nomor 7 ya teman-teman. Ya, nomor 7 ini dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita temukan kegagalan. Ketika menginginkan hasil yang maksimal ternyata mengecewakan. Begitu juga hal-hal lainnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar berdasarkan wacana di atas adalah A. Selalu bersemangat dalam belajar agar sukses. B. Selalu istiqomah dan menerima dalam hidupnya. C. Beribadah pada dan senantiasa berdoa terus-menerus. D. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga. E. Mengedepankan urusan yang penting. Ingat ya,
di sini kehidupan kita itu kecewa, kecewa, begitu juga hal lainnya, yaitu kita ketika kita menginginkan hasil yang maksimal ternyata itu mengecewakan kita. Jadi kita harus di sini yaitu ada ya teman-teman, yaitu ketika menginginkan hasil sudah itu kita itu diarahkan beriman kepada qada dan qadar berdasarkan wacana di atas, mencerminkan yaitu menjadikan qadar, ingat ya, menjadikan qadar sebagai ajaran berharga, pelajaran paling berharga. Maksudnya qadar ini, qada itu beriman kepada takdir baik, qadar itu beriman kepada takdir buruk. Itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 8. Pada awal dakwah Islam di Mekah, Rasulullah SAW sekuat tenaga meneguhkan keimanan kaum muslimin yang semula mempercayai berhala sebagai Tuhan. Pada periode ini Rasulullah SAW memfokuskan dakwanya pada masalah A. Syariat, B. Ukhuwah, C. Akidah, D. Akhlak, dan E. Ibadah. Ingat ya, jika keluar tentang periode Mekah, yaitu ajaran Rasulullah di Mekah, yaitu tentang akidah ya teman-teman. Kalau tentang kebanyakan muamalah itu kebanyakan di periode Madinah ya teman-teman sekalian. Semoga soal ini keluar lagi teman-teman, karena admin ini mendapat soal PR ini yaitu dari teman-teman yang sudah tes kemarin. Jadi admin bikin soal yang sempurnanya ya teman-teman sekalian. Semoga saja soalnya sama ya, keluar ya. Lanjut ke soal nomor 9. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai menampakkan kemajuan ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Salah satu faktor kemajuan Islam pada saat itu ialah A. Perkenalan Islam dengan budaya Yunani dan Romawi, B. Kuatnya armada laut Bani Umayyah, C. Semakin terlatihnya tentara Khalifah Islam, D. Kemampuan ulama dalam membimbing umat, E. Khalifah kurang mendorong semangat belajar. Ingat ya, ini kita ditanyakan yaitu tentang berkembangnya ilmu pengetahuan. Jangan keluar dari konteks ini ya. Jadi di sini saat itu Bani Umayyah itu memang banyak sekali mengadopsi yaitu tentang keilmuan dari bangsa Yunani dan Romawi. Jadi dari situ dia langsung mengembangkan atau kerjasama seperti itu ya. Jadi banyak kerjasama atau pembaharuan keilmuan dari budaya Yunani dan Romawi itu menjadi budaya yang Islami atau perkenalan ilmu pengetahuan yang lebih modern menurut Islam seperti ya. Memang banyak sekali yaitu mengadopsi yaitu saat kemajuan Romawi dan Yunani ya. Jadi Bani Umayyah ini kan dikenal yaitu dinasti yang berkembangnya ilmu pengetahuan itu sangat pesat ya pada saat dinasti Umayyah tersebut. Seterusnya baru dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah ya. Itu ya teman-teman. Ingat, jangan pernah lari dari konteks pertanyaan. Itu saja ya teman-teman kuncinya. Karena kalau sudah lari dari konteks pertanyaan, dia tidak sinkron lagi dengan apa yang ditanyakan dan apa yang kita isikan ya. Memang kebanyakan pilihan-pilihan itu ya teman-teman, pilihannya itu banyak sama seperti itu ya. Ada yang menurut kita lebih bagus, namun kita terlena dengan jawaban tersebut. Kita tidak melihat apa konteks pertanyaan yang ada di soal tersebut ya. Kita diarahkan kemana ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikanlah pertanyaan di bawah ini. 1. Semua barang dibeli karena untuk kebutuhan 1 bulan adalah kebiasaan Ibu Siti. B. Ibu Fatma tidak pernah menawar dengan pedagang ketika berbelanja di pasar. 3. Ibu Siska sudah memiliki 15 buah tas, tetapi ia masih membeli ketika ada model tas yang baru. 4. Itu Ibu Mirna senang berpoya-poya mentraktir teman-teman di restoran ternama. 5. Ibu Rokaya senang berbelanja di pasar tradisional daripada di hipermarket. Ya, dari pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku israf adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 5, D. 4 dan 3, E. 5 dan 1. Kita harus tahu dulu ya teman-teman apa itu israf ya. Israf itu sifat yang berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan uang itu yang berlebih-lebihan ya. Jadi di sini ya teman-teman, yang isian yang paling pas di sini yaitu
Ya, yang mana teman-teman? Ya, itu adalah D teman-teman, yaitu 4 dan 3. Yang mana 4 3 itu Ibu Mirna senang berfoya-foya. Terus dan Ibu Siska ini ya, dia sudah memiliki 15 buah tas, tetapi dia masih membeli ketika ada model tas yang baru. Jadi itu ya teman-teman sekalian, apa namanya itu, isinya yang paling pas yaitu 4 dan 3, yaitu D teman-teman. Jadi di sini kita itu sekali lagi admin berpesan kepada teman-teman supaya teman-teman itu apa namanya memfokuskan apa saja yang ditanyakan soal tersebut. Kebanyakan ini kan soal HOTS ya. Jadi soal HOTS itu teman-teman 95% itu betul semua jawabannya. Namun ada yang paling betul sekali itu ya. Jadi teman-teman yang kemarin itu banyak terjebak di situ katanya. Jadi pertanyaan itu banyak sekali, sangat mendekati sekali dengan jawaban. Namun kita harus jeli dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Sekali lagi ya teman-teman, ya di pertanyaan-pertanyaan tersebut katanya kemarin itu banyak, yaitu pilihan tentang 1, 2, dan 3 seperti soal nomor 10 tadi. Jadi ada nanti kita dikasih wacana seperti itu soal bercerita, nanti kita suruh dipilih yang di atas tersebut. Nomor 1, 2, dan 3, 4, 3, dan 5 seperti itu ya. Ya, terima kasih teman-teman, semoga berkah serta teman-teman diberi kelulusan di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga channel ini terus berkembang. Silahkan di like, share, dan subscribe supaya admin selalu bersemangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.